Kullu yaumin yamurru 'alal mu'mini lam yuktaf 'alaihi dzambun fahuwa yaumu 'idin. Setiap hari yang dilewati oleh orang mukmin tidak dituliskan atas dirinya sebuah dosa, maka itu hari raya bagi dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur di kesempatan yang penuh berkah ini kita bisa kembali bertemu bersua. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan menjadi pencerahan bagi kita semua. Pertemuan kita kali ini kita membahas tentang hari raya. Tapi tidak konteks hari raya yang biasa kita bicarakan. Ada dua macam hari raya. Ada hari raya menurut fikih, ini erat kaitannya dengan tanggal. Setiap tanggal 1 Syawal kita akan hari raya Idul Fitri. Setiap tanggal 10 Zulhijjah kita juga akan hari raya Idul Adha. Raya yang lumrah yang kita kenal semua. Kajian kita pada pertemuan kali ini kita bicarakan konsep hari raya dalam pemahaman yang lebih luas. Konsep tasawuf. Beranjak dari hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik, kata beliau, lil mu'mini khamsatu a'yadin. Orang mukmin itu memiliki 5 hari raya. Dari ini kan sudah terlihat perbedaan. Selama ini kita kenal 2 saja hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik, beliau mengatakan orang mukmin itu punya 5 hari raya. Kita akan bicarakan satu persatu. Pertama, kullu yaumin yamurru 'alal mu'mini lam yuktaf 'alaihi dzambun fahuwa yaumu 'idin. Setiap hari yang dilewati oleh orang mukmin tidak dituliskan atas dirinya sebuah dosa, maka itu hari raya bagi dirinya. Tidak ada tanggal. Siapa yang ngasih tanggal? Kita sendiri. Jadi hari raya yang kita bicarakan adalah hari raya tanpa tanggal, bisa setiap hari, tapi bisa juga sama sekali tidak pernah didapatkan. Sehingga kajian sangat menarik. Yang menentukan apakah kita mendapatkan hari raya ini, kita. Bukan kalender. Bukan perputaran bulan. Kullu yaumin yamurru 'alal mu'mini lam yuktaf 'alaihi dzambun fahuwa yaumu 'idin. Setiap hari yang dilewati oleh seorang mukmin yang tidak dituliskan untuknya dosa, maka ini hari raya bagi dirinya. Ini pertama. Berarti kalau kita ingin mendapatkan hari raya ini, bisa setiap hari, atau boleh jadi seorang tidak pernah mendapatkannya. Sebab ketika orang melakukan dosa, maka dia tidak akan ketemu dengan hari raya ini. Tapi ketika dia menahan diri dari melakukan kemaksiatan dan melakukan dosa, maka boleh jadi setiap hari dia akan dapatkan hari raya ini berulang-ulang dalam kehidupannya. Pembicaraan pokoknya di mana? Kemampuan kita menahan diri, menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Apa itu dosa? Imam Ghazali mendefinisikan dosa dengan kalimat kullu ma huwa mukhalifun li amrillah fi fi'lin aw tarkin. Setiap sesuatu yang menyalahi perintah Allah, apakah menyalahi dalam perintah kerjakan atau menyalahi dalam perintah tinggalkan.
setiap sesuatu yang menyalahi perintah Allah. Perintah Allah ada dua. Kerjakan, tinggalkan. Maka ketika sikap seseorang bertolak belakang dengan apa yang menjadi perintah Allah, apakah perintah kerjakan atau perintah tinggalkan, maka dia melakukan sebuah dosa. Penentangan syariat, bertolak belakang dengan hukum Allah, itu maksiat. Dan kemaksiatan itulah kemudian memunculkan dosa bagi seseorang. Nah, ada nggak dosa kecil, dosa besar? Sebenarnya kata Rasul, yang namanya dosa ya dosa. Namun kemudian ulama mengatakan ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar ada karena Quran menyebutkan kabair. Meskipun dalam Al-Quran tidak disebutkan sagair. Logikanya kata ulama, ketika Allah menyatakan dosa-dosa besar, maka tentu ada dosa kecil. Meskipun dalam Al-Quran tidak dibicarakan sagair, dosa-dosa kecil. Yang menarik kemudian, pernyataan Nabi terkait dengan dosa kecil, dosa besar. Rasul menyatakan, a'zanuz zunubi indallah asgharuha indannas. A'zanuz zunubi indallah. Dosa terbesar bagi Allah adalah asgharuha indannas. Ketika manusia mengecilkan arti dosa tersebut. Ketika ada orang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia menyepelekan itu, dia menganggap enteng itu, itulah dosa terbesar menurut Allah. Wa asgharuz dzunubi 'indallah. Dosa yang paling kecil kata Rasul di sisi Allah adalah a'zamu 'indannas, ketika manusia merasa besar dosa tersebut. Ini bagaimana persepsi kita tentang dosa itu penting. Sebuah dosa meskipun sama dikerjakan ya oleh dua orang, bisa jadi kemudian nilainya berbeda di hadapan Allah. Kapan perbedaan itu? Bagaimana tanggapan orang itu dengan kemaksiatannya? Ketika dia melakukan, dia menganggap sepele perbuatan maksiat, penentangannya kepada Allah, maka itu dosa besar bagi Allah. Tapi sebesar apapun dosa yang dikerjakan, dia kemudian menyesalinya. Dia kemudian takut kepada azab Allah. Dia kemudian khawatir dengan kemaksiatan tersebut, maka itu dosa kecil menurut Allah. Ya, ulama kuno menyatakan, menurut hadis Rasul, kata Rasulullah, saghirata ma'al istighfar, wala kabirata ma'al istighfar, la saghirata ma'al istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil ma'al israr, kalau terus dikerjakan. Nggak ada yang namanya dosa kecil kata Nabi. Tapi kemudian Rasul menyatakan juga wala kabirata ma'al istighfar. Tapi nggak ada juga kata Rasul dosa besar kalau selalu diikuti dengan istighfar. Maka sekali lagi kita bentuk karya ini dalam kesalahan kita. Tanggal kita yang menentukan. Setiap hari bisa jadi kita dapat hari raya ini. Kalau kita mendapatkan hari raya pertama ini, berarti kita terhindar dari kemaksiatan. Dan kita luar biasa dalam pandangan Allah. Kemampuan kita untuk menghindari maksiat itu penting. Sebab apapun bentuk dari penentangan kita kepada Allah, semuanya adalah bentuk kemaksiatan. Dan ternyata semuanya mendatangkan kemudaratan bagi kita semua. Ketika Allah menurunkan sebuah larangan, di dalamnya biasanya selalu tersimpan kemudaratan, ketidakbaikan. Allah begitu sayang pada kita. Sehingga kemudian Allah larang untuk melakukan tersebut. Kita tidak pernah menemukan di dalam larangan ada kebaikan. Tidak pernah. Itulah bentuk sayang dan cinta Allah kepada kita. Maka hindari dosa, hindari maksiat untuk kita dapatkan hari raya ini. Lantas ada nggak kemudian dosa lebih besar dari dosa itu sendiri? Ulama menyatakan ada. Ada 4 dosa ya lebih tidak baik dari dosa itu sendiri. Seseorang melakukan dosa, tapi ada setelah dosa itu lebih tidak bagus lagi.
arba'un ba'da zambi syarrun minaz zambi. 4 macam ya, setelah melakukan dosa lebih jelek daripada dosa itu sendiri. 1, al-istisghar, menganggap kecil dosa tersebut. Ada orang melakukan perbuatan maksiat, dia kemudian menganggap kecil kemaksiatan itu, maka anggapan kecilnya itu lebih jelek daripada dosa yang dilakukan. Yang kedua, kata ulama, al-ightirar, merasa tidak apa-apa. Ada orang melakukan perbuatan maksiat, dia kemudian tidak ada beban, tidak ada merasa bersalah, tidak ada sama sekali perasaan-perasaan kemudian menyesali perbuatannya. Tidak apa-apa. Perasaannya, sikapnya, ya, tidak merasa apa-apa, tidak merasa terbebani dengan dosa yang dikerjakannya, itu lebih jahat daripada dosa itu sendiri. Yang ketiga, kata ulama, al-istibsyar, merasa gembira. Ada orang ketika melakukan maksiat enjoy. Ada orang ketika melakukan perbuatan dosa, dia bahagia. Sikapnya ini ya lebih jahat daripada dosa yang dikerjakannya. Seharusnya ketika melakukan perbuatan dosa, kesalahan, kata Rasul, sesali, maka ikuti dengan air mata. Tapi ada orang kemudian enjoy dengan maksiat yang dilakukannya, senang dengan dosa yang dilakukannya. Sikapnya inilah kemudian lebih jahat daripada dosa yang dikerjakan. Yang keempat, al-israr, terus menerus dalam dosa, terus menerus melakukan kemaksiatan. Setelah dosa, lebih jelek dari dosa itu, yang keempat adalah terus menerus. Nah, disinilah kemudian kalau kita ingin mendapatkan raya pertama ini, maka yang harus kita lakukan tentu taubatan nasuha. Taubat yang betul-betul tulus, taubat yang betul-betul murni. Tentu penyesalan kita, ya, pemahaman kita tentang hukum-hukum Allah, pemahaman kita dengan syariat Islam, ini akan menjadikan kita berhenti dari hal-hal yang tidak baik, akan membuat kita kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau toh terlanjur kemudian melakukan dosa, maka ikuti dengan perbuatan-perbuatan baik. Rasul menyatakan wal bi'is hasanah wal bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti kata Nabi, kejelekan yang kita lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Pemirsa yang budiman, hari raya pertama ini, sikap kita tentu dengan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita ingin mendapatkan hari raya ini, maka kita jaga diri kita bentengi dari kita dari kemaksiatan dan dosa-dosa. Maka kita akan mendapatkan hari raya ini, boleh jadi setiap hari. Tapi bagi orang tertentu, boleh jadi kemudian dia tidak pernah mendapatkan raya pertama ini, meskipun pada saat itu dia berada di hari Idul Fitri atau Idul Adha. Semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.